Oke bro, selamat siang dengan gua Doni Jaya Sarjana Ekonomi. Kembali lagi di Indonesia Madi. Kita santai dulu. Habis ini membahas soal sejarah Kerajaan Kediri. Nah, kurang pas ya kursinya. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi. Dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Selama hampir 2 abad berkuasa, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di tahun 1135 Masehi sampai 1159 Masehi. Udah lama juga berarti ya. Udah turun-temurun. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini banyak nama lain seperti Kerajaan Kadiri, Kerajaan Daha, Kerajaan Panjalu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Erlangga dari Medang Kamulan membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan. Gitu. Kita sambil belajar sedikit-sedikit tentang sejarah. Kalau kita dari orang Jawa, yang gak boleh lupa sama budaya setempat gitu. Kendati demikian, 2 putra Erlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Jadi bisa diambil kesimpulan, kerajaan zaman dulu berperang nih, merenggut suatu kekuasaan tahta gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sama halnya kayak di sini. Sama kayak di pemerintahan yang ada di Indonesia, berebut tahta kekuasaan. Oke, sorry. Lanjut lagi. Jadi berebut tahta kekuasaan buat memegang rakyatnya. Ya sama halnya DPRD, DPD, terus masih di bawahnya yang di bawah kabupaten, ya kayak gitulah. Hierarki, ada hierarkinya gitu. Peperangan antara Samarawijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Jadi itu mencakup soal kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, sama kayak kerajaan zaman dulu. Umurnya itu seusia manusia, estimasi umur manusia gitu. Manusia hidup kan normalnya 60 tahun. Jadi dapat diasumsikan peperangan tersebut meranjut tahta kekuasaan selama 60 tahun. Saling berkesinambungan ya berarti ya. Oke. Tadi gua sebelumnya pagi banget ada agenda klien di itu Arteri Pondok Indah, rumah sewa, bukan rumah, ruko sewa. Ada yang sampai klien
Dan hari ini diagendakan negosiasi deal harga total berapa kemarin tadi ya, 66 miliar 100 juta segitu. Jadi hari ini bagi tugas nih, kakak gua ngodisin klien berdeal dengan harga 6 miliar 100 juta. Terus gua ngondisiin customer lagi di sewa ruko yang ada di arteri Pondok Indah. Terus balik lagi ke sini buat membahas kerajaan yang Kediri, gitu agenda hari ini. Babat Tanah Jawi itu yang lagi sedang kami lakukan, yang sedang kami kejar, kami target. Artinya babat tanah Jawa lah di perantauan di sini gitu. Medianya melalui YouTube ini, melalui Instagram sebagai buku harian gua, buku berbasis Instagram, book IG. Follow aja di Nesum ID. Itu nanti runtun sampai gua meninggal. Nah, insya Allah akhir tahun buku tersebut bakal gua bikin film pendek atau bikin buku sesuai selera gua gitu. Jadi kedua hal media ini sebagai histori perjalanan hidup gua lah, buat membangun silsilah keluarga, silsilah keluarga gitulah intinya. Gue sama kakak gue gitu. Nah, kembali lagi di hal babat Tanah Jawi adalah naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Gua ngambil dari itu 10 pitutur Jawa. Ada beberapa udah gua rangkum, nanti tinggal gua terapin, bukan diterapin di video doang sebagai teori, dipraktekin di keseharian gua gitu. Itu sama aja ini sih kalau dalam agama Islam, apa ya, pedoman Al-Quran lah intinya gitu. Ngasih makna pedoman hidup ke semua orang. Iya, kurang lebih kayak gitu deh. Cuma kalau di Pitur Jawa itu ada 10. Yang selama gua tahu, yang gua riset ada 10. Jadi dari pertama ada urutannya, artinya apa, maknanya apa, sampai dengan ke 10 istilah gitu. Terdapat beragam susunan dan isi. Tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad ke-18. Gue ulangin lagi ya dari awal. Babat Tanah Jawi adalah naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Terdapat beragam susunan dan isi. Tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad ke-18. Jadi ada pembaruan gitu. Dibuat sebagai suatu karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa sebagai babat atau babon, buku besar dengan pusat kerajaan zaman Mataram gitu.
Buku ini tidak pernah lepas dalam setiap kajian mengenai hal-hal yang terjadi di tanah Jawa. Jadi buku itu menggambarkan adanya Pulau Jawa sampai berdirinya sebuah kerajaan turun-temurun sampai akhirnya dari kerajaan jadi sekarang masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ada naik level sesuai perkembangan zaman. Gitu. Gue juga masih belajar soal filsafat Jawa, kultur Jawa, yaitu menggambarkan makna kehidupan, lebih ke situ sih. Jadi gak monoton membahas properti sama keseharian gue kan, bosen juga. Ada keanekaragaman budaya, salah yang lebih melekat ya kultur Jawa itu, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share ke keluarga kalian, ke lingkungan kalian, ke semuanya. Terima kasih. Gua Doni Wijaya, Sarjana Ekonomi, dan Sembaidi.